Ya baik ya. Qalu. Di sini ada qaf ya, qaf fathah menghadapi huruf alif. Ini secara hukum ya, secara hukum ini mad tabi'i ya, mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat ya. Panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj ini adalah al-jaub. Apa itu makhraj? Makhraj itu keluarnya huruf ya dari lisan kita, dari mulut kita. Kalau makharijul huruf itu keluar huruf-huruf hijaiyah dari lisan kita ya. Kalau makhraj keluarnya huruf ini dari lisan kita. Ketika keluar ini makhrajnya ada di rongga mulut saja ya, tidak boleh masuk ke rongga hidung ya. Nggak boleh nggak boleh ngawas. Kalau untuk membuktikan masuk hidung dan tidaknya ya, silahkan pencet hidungnya ketika mengucapkan kalimat ini ya. Kita coba ya, melalui rongga mulut tuh. Tetapi kalau melalui terkontaminasi dengan rongga hidung, ini akan bunyinya akan seperti ini. Ya ini yang salah ya pengucapannya, karena qaf ini al-jaub. Al-jaub ini khusus di rongga mulut saja. Qala in la. Ya. Kita ambil kesepakatan dulu ya. Ini kira-kira yang fokus kita bahas ya. Huruf hijaiyah yang sukun ya, yang sukun. Karena kalau yang hidup ini kalau kita bahas satu persatu nanti lumayan lama. Tapi coba kita bahas sesampainya waktu ya. Kita batasin lah maksimal 1 jam. Mudah-mudahan nggak ada pelanggan yang masuk ya. Kalau ada yang pelanggan masuk ya break dulu sementara. La ya, la ini makhrajnya ada di al-lisan ya, al-lisan. Al-lisan di mana? Yaitu ujung tepi lidah kita menyentuh pangkal gigi seri atau di atas di langit-langit ya, langit-langit yang depan. La ya. Kemudian secara sifat ini ada di inkhirab masuk. Inkhirab itu sifat yang tidak berlawanan. Tetapi yang sifat yang berlawanannya ada di tawasud ya. Di tawasud, di situ tawasud itu apa sih tawasud? Tawasud itu yaitu antara tertahan suara dan mengalir suara ya. Antara tertahan suara yaitu asyidah, mengalir suara yaitu ar-rakhawah ya. Jadi bainiyah adanya di tengah-tengah. Adanya di tengah-tengah ya, antara asyidah dan ar-rakhawah. Lam. Kemudian sifat yang lainnya ya, saya ingatkan bahwasanya satu huruf hijaiyah minimal memiliki 5 sifat ya, 5 karakter. Sepertinya ya, silakan bergabung ya, yang sudah bergabung terima kasih. Gabi ya, untuk Mahku, Edison, Sarlina, terima kasih. Ayo silahkan ya, kita untuk sama-sama belajar tahsin ya, sama-sama belajar tahsin. Semoga ada manfaatnya hidup kita ini ya, menunggu pensiunan ya, pensiunan kita sama pensiunan ya. Ya, lam ya. Lam ini ada di al-idlaq. Apa itu al-idlaq? Al-idlaq itu mudah ketika diucapkan. Lam ini sangat mudah ya. Jadi ketika mengucapkan huruf lam mudah. La. Beda dengan lo ya. Qaf agak susah. Termasuk huruf-huruf susah. Tapi kalau lam ini termasuk huruf yang mudah ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu inkhirab, namanya inkhirab lam ini. Sifat itu akan muncul ketika harokatnya sukun ya. Semua huruf hijaiyah akan muncul sifatnya ketika harokatnya sukun ya. Contoh ya, kita sandarkan dengan huruf qaf ya. Ini lamnya dibikin sukun. Qol gitu ya. Qol. Awas. Inkhirab ini ya condong ke kiri atau ke kanan kalau lam. Untuk apa? Untuk mencegah adanya pantulan. Karena
lam ini bukan huruf qalqalah ya, bukan huruf qalqalah. Kemudian nun bertasydid ya. Ini bisa secara hukum atau bisa secara sifat ya. Sifat yang tidak berlawan bisa ini guna, atau secara hukum tajwidnya bacaan guna. Guna ditahan ya. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Innahu gitu ya bacaannya. Kemudian penekanan jangan lupa ya, di huruf-huruf hijaiyah yang bertasydid ini harus ditekan ya. Ditahan, kalau ini kan gunah nih. Gunah itu dibaca dengung. Dengung itu harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Innahu. Di sini ada hak ya. Hak domir atau hak silah ya. Ketika ada hak domir atau hak silah menghadapi huruf selain huruf hamzah atau huruf alif, ini panjangnya 2 harokat saja. Jadi silahnya silah qasirah ya. Innahu yaqulu ya. Yaqulu mad tabi'i kunya ya. Qafnya di sini ada mad tabi'i. Kenapa? Qaf domahnya ketemu wawu sukun. Ini panjangnya 2 harokat saja ya, tidak boleh terlalu panjang. Kemudian secara makhraj ini al-jaub. Apa itu al-jaub? Al-jaub itu makhraj atau keluar huruf ini ketika mad ya. Ketika mad ini ketika mad tabi'i, huruf madnya wawu, jadi makhrajnya lewat rongga tenggorokan sampai mulut saja ya. Tidak boleh masuk ke hidung. Ini namanya al-jaub. Yaqulu sama gunah, lihat. Tadi sudah dibahas ya. Gunah harus ada penekanan di huruf nun dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Innaha, awas nih, di sini kadang banyak ya kesalahan pengucapan huruf h. Kadang-kadang dimasukin ke huruf h. Innaha ya. Itu kadang kita tidak sadar ya. Secara makhraj itu sudah jelas menyalahi ya. Karena apa? Karena h ini makhrajnya ada di tenggorokan ya. Tenggorokannya mana? Tenggorokan itu kan dibagi 3. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, ini tenggorokan bawah ya. Innaha, kalau innaha tengah, apalagi innaha atas ya, masuknya kha. Hati-hati ya ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian ya secara makhraj ya, ada di tenggorokan bawah ya. Kemudian secara sifat ini ada di al-hams ketika dia sukun ya. Nah kalau sukun ya dia akan muncul sifatnya ya, sifat karakter huruf-huruf ini akan muncul ketika harokatnya sukun. Nah gitu, keluar dia ya, keluar napasnya atau udaranya. Makanya dikatakan h ini mempunyai sifat hamas. Indah ya mad tabi'i ya. Lihat fathahnya ketemu dengan alif ya. Panjangnya 2 harokat. 1 alif atau 2 ketukan ya. 2 ketukan, ketuk sesuai dengan temponya ya. Jadi baca Al-Quran itu kan temponya ada tempo cepat, ada tempo lambat, ada tempo sedang ya. Ini harus sesuaikan dengan ketukan tempo. Al-jaub ya masuk ke rongga mulut ya. Kemudian baqaratul ya, di sini lihat. Baqara ya, sini ra. Ra-nya harus dibaca tafkhim, tebal. Baqara ya, kenapa? Karena ra-nya mempunyai harokat fathah ya. Harus dibaca tebal. Baqara. Nah, kemudian secara makhraj, ra ini ada di al-lisan. Al-lisannya di mana ra ini? Ya, jadi di ujung ya, ujung lidah atau tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya. Hampir berdekatan dengan pangkal gigi seri ya. Baqara ya, tebal dia, tebal. Di atas huruf nun ya, di atas huruf nun.
Baqara. Jadi lam, nun, ra ini berdekatan ya, hurufnya berdekatan. Kemudian secara sifat ra ini ada di inhirab yang tidak berlawanan. Di sini ya inhirab. Kenapa inhirab? Ra ini mempunyai sifat inhirab. Jangan lupa ya, selain dicondongkan, asal mulanya ra ini takrir. Takrir itu bergetar. Ar atau qor. Kalau sukun ya, ingat akan muncul ketika sukun. Qor. Kalau kita membacanya seperti itu, jelas kita menyalahi sifat yang satunya. Karena sifat yang satunya dia mempunyai sifat inhirab, condong ke dalam. Ra ini condong ke dalam ya. Ketika bergetar, tarik ke dalam lidah kita. Jadi getarannya tidak boleh melebihi dari 2. Bakar gitu ya. Enggak bakar, salah. Bakar itu. Kemudian ya masuk ke sifat yang berlawanannya tawasud ya. Tawasud ya. Ra ini mempunyai sifat tawasud. Artinya ada apa nih, peringatan Anda tepat menarik, mematikan kamera, menampilkan gambar statis. Ada gangguan iklan sedikit. Ya, jadi ra ini yang mempunyai sifat tawasud antara asyidah, mengalirnya suara atau tertahannya suara tidak sempurna ya, dan ar-rakhwah, antara asyidah dan ar-rakhwah bainiyah. Ar-rakhwah itu mengalirnya suara tidak sempurna ya, jadi tengah-tengah dia ra ini bainiyah. Baqaratullah. Lihat secara hukum tanwin ketemu huruf lam. Sini ada lam alif ya, harus dibaca panjang lam alif kalau yang seperti ini. Tanwin ketemu lam, ini bacaannya secara hukum idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah, tanwin dilebur ke huruf lam. Enggak boleh baqaratun ya, karena ingat walaupun di sini tidak ada kamil tasjidnya di sini ya, tetap harus dibaca idgham bila gunnah, dilebur ya, dilebur kepada huruf lam. Baqaratullah ya, tanwin ketemu lam ya, idgham bila gunnah kamil ya, dilebur. Ingat asalnya baqaratun, nggak boleh dibaca baqaratun karena idgham secara hukum idgham bila gunnah kamil. Idgham itu apa? Idgham itu melebur ya. Bi itu dengan, la itu tidak ya, gunnah itu dengung. Jadi melebur huruf ini tidak dengan dengung gitu maksudnya bila gunnah. Baqaratullah zalu la matabi'i ya, ingat al jaub makhrajnya mahjud al jaub. Ayo silakan, terima kasih Agatai, Amir Benjama, Jainul Hasan ya, BR K91 Sahlan Jayapura, terima kasih Pak Dadang, anak rantau sama dengan kita, anak rantau. Masya Allah, tabarakallah ya, semoga bermanfaat. Ayo dibantu tap-tap layar ya, tap-tap layar biar kita eksis terus nih. Masya Allah, waktunya ya kita berbaur ya, bergantian dengan jaga warung ya, sambil ya warungnya lagi sepi ya, kita tahsin saja ya. Semoga ada 2 manfaat ya, selain manfaat dari warung ya, kita bisa syiar ya terhadap sahabat semuanya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, ada Bu situ Bu. Masya Allah. Itu baru kita menyampaikan ada pelanggan masuk. Mohon maaf ya kalau terganggu, tetap kita lanjut ya. Lada bubuk Bu. Pala bubuk. Udah kami cari sama Pak. Ya. Ya, silakan yang mau gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung Pak Andre ya. Pak Andre. Terima kasih. Kita lanjut sambil menunggu pelanggan.
Ambil sendiri Bu, bisa. Itu ada gunting? Ini ya? Ya. Oh, iya. Mohon maaf ya sahabatku semuanya. Ya, kita sambil nyantai ya. Sambil nyantai, sambil ya, mohon maaf kalau sekali lagi mohon maaf nih kalau terganggu ya, karena kita masih sambil buka warung lah. 4.000. Pas Bu ya. Ya, Oke, terima kasih Ibu. Ya, baik, lanjut ya. Simpan saja duitnya ya. tinggal ngelihatakin doang. Ya, lanjut ya. Baqaratul idgham bila guna kamil ya. La ya, mat tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian za nih di sini yang sering banyak kesalahan za. Bukan za ya, bukan za ya. Sekarang itu banyak walad jolin ya. Walad zolin. Ini zal bukan za ya. Bukan zalika. Kalau kan di Al-Quran ada tuh zalika katanya ya. Karena apa? Karena sering baca huruf latennya ya. Karena latennya itu dal dan z. Nah, kalau kita ngaji akan paham ya. Za bukan za. Za itu di mana makhrajnya za? Za itu zal ya. Zal itu makhrajnya ada di alisan ya. Alisan yaitu ujung lidah ya. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Keluarkan sedikit. Za bukan zal tapi zal. Awas. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Henry. Kemudian terima kasih juga ya untuk yang lainnya sih sudah bergabung ya. Ayo bantu-bantulah. Tap-tap lah layar. Masya Allah. Kita waktunya dibagi-bagi nih saudaraku semuanya ya. Biasalah namanya usaha ya, usaha cari nafkah. Kebetulan ya di rumah cuma berdua, saya dan istri saja. Anak-anak kita udah pada mempunyai tanggungan masing-masing, sudah berkeluarga ya, kecuali ya anak saya yang di Bogor nih masih yang bontot kuliah di IPB. Masya Allah ya, walaupun saya sudah nggak kerja, tapi semoga Allah menghendaki ya. Terima kasih ya atas doanya semuanya. Lalu mat tabi'i ya, panjangnya 2 harokat secara hukum ya. Kemudian secara makhraj ini adalah al-jaub. Awas, ingat ya, al-jaub tidak boleh masuk ke hidung nih ya. La, awas nggak boleh la. Kalau bacaan la berarti masuk nih. La, masuk ya. Harus lepas ke mulut. La, tuh walaupun dipencet hidung kita nggak masuk hidung ya udaranya. La zalu mat tabi'i. Kemudian tanwin ya. Di sini ada tanwin ketemu huruf ta ya. Tanwin ketemu huruf ta. Bacaannya yaitu ikhfa ya. Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Lihat di sini tanwin ya. Nah, di sini tanwin la zalulu, harus begitu bacanya. La zalulu, dibaca samar. Dibaca samar ya. Kemudian ditahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat. Karena menghadapi huruf ta ya, menghadapi huruf ta. Ini bacanya ikhfa hakiki ya. Tusi ya. Sa dibaca panjang karena sa kasro ketemu ya sukun. Ya, ketemu ya sukun ya. Dibaca mad tabi atau mad asli ya, mad asli. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat ya. 2 harokat saja ya. 2 ketukan ya. 2 harokat itu ketukan atau 1 alif 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan gitu. Tuk gitu ya. Tasi ya secara hukum mad tabi. Kemudian secara makhraj atau secara keluarnya huruf ini yaitu al-jaub khusus di rongga mulut ya. Tusiru, awas. Ro dibaca tebal nih. Harus dibaca tebal ya. Karena apa? Karena harokat doma. Ketika harokatnya doma atau fathah, ro ini harus dibaca tebal ya.
harus dibaca tebal. Tasirul. Kemudian di sini ada alif lam. Ya, alif lamnya alif lam komariah. Alif lam komariah ya. Karena apa? Karena alif lamnya jelas. Komar bulan ya, jelas. Walaupun dia di tengah malam tanggal 15 bulan komariah. Ya apa? Hijriah ya. Di tanggal 15 ya. Ini bulan purnama. Ini bulan itu walaupun dilihat oleh mata kita terang ya, terang, enggak menyakitkan mata ya. Makanya komar itu indah. Ada barangnya mudah dilihat ya. Makanya terbaca di sini ya. Sirul ar. Awas, ingat ar. Sebelum ra sukun di sini ada fathah. Harus dibaca tebal. Kemudian secara makhraj, ra ini ada di al-lisan ya. Tadi sudah disampaikan. Alisannya di mana? Yaitu ujung lidah ya menyentuh langit-langit yang depannya. Ujung tepinya ya, lidah itu ada kepala lidah, ada tepi lidah ya, ada ujung tepi lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah ya. Jadi lidah ini terbagi-bagi. Nah, di sini ra ini ada di tepi ya, ujung tepi lidah menyentuh langit-langit atas. Secara makhraj. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya. Dia mengalirnya tidak sempurna dan tertahan pun tidak sempurna. Ya, ada di tengah-tengah baini ya. Antara asyidah. Asyidah itu artinya tertahan suaranya, kemudian ar-rakhwah mengalir suaranya. Jadi ra ini ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Gitu. Awas. Secara sifat yang lainnya ini al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ya, dianggap huruf mudah ya ra ini. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ra ini mempunyai sifat inhirab. Ya, inhirab. Apa itu inhirab? Ya, inhirab itu condong. Yang pertama. Kemudian yang lainnya mempunyai sifat takrir. Takrir itu apa? Bergetar. Ketika ya, baca seperti itu salah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Salah itu ya. Karena dia hanya mempunyai sifat takrir saja. Inhirabnya enggak ada. Harus dikombinasikan dengan inhirab. Ketika bergetar tarik, condongkan ya, condongkan ke dalam. Gitu. Tidak boleh bergetar melebihi dari 2 ra ini ya. Kemudian Allah ya, huruf dhad. Awas, dhad ya. Lidahnya harus terangkat karena dia sifatnya isti'la ya. Dhad. Allah. Wala wa asyafatain secara makhraj. Wa ya. Wa 2 bibir ya. Jadi prosesnya nih kalau wawu itu dari belakang sampai ke depan. Wow ya, monyong gitu ya. Maaf. Jadi mulutnya monyong ya. Wow. Kemudian wala mat tabi'i panjangnya 2 harokat ya, karena fathah ketemu dengan huruf alif. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, al-jaub tetap di rongga mulut ya. Tasqil. Ingat tasin ya. Tutik, terima kasih ya. Ibu Juwaria, Ibu Jua ya, terima kasih sudah bergabung. Ayo kita sambil bantu tap-tap layarnya ya. Masya Allah, semoga Allah memberkahi ya saudara-saudara semua, sahabat, ikhwan, akhwat ya. Semoga Allah berkahi semuanya ya. Tasin ya, secara makhraj ada di alisan. Di mana alisannya? Yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri yang bawah ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams. Ya, al-hams itu mengalir ya, mengalir. Bukayatun, Alfiana, Etni, terima kasih ya, Nurbiati. Terima kasih sudah bergabung ya. Mohon maaf ya kalau nanti ada kendala karena kita sambil jagain warung. Sambil jagain warung karena sepi, kita manfaatin ya untuk belajar. Secara sifat ada di al-hams ya, al-hams mengalir.
ya, buktikan dengan tangan kita, telapak tangan kita di depan mulut kita ketika mengucapkan ini. Tas, pasti ada hembusan angin ya. Makanya mengalir dia. Tas yaitu al-hamas. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya mempunyai sifat sofir ya. Sofir itu apa sih sofir? Sofir itu ada suara desisan, Tas sama dengan huruf zai. Taz kalau zai. Ah itu sofir namanya itu. Tas sama dengan sod. Tas gitu ya. Awas, hanya sod itu huruf isti'la ya, huruf tebal. Kemudian tasqil ya, qaf ya, bedakan dengan kaf ya, jangan taskil. Kalau taskil ya, nenekku Ibu Wijidarti ya, kalau semutus samu, Masya Allah, Raja Langit bergabung, terima kasih ya. Ya bantuin ya, tap layar ya, biar eksis terus nih video kita nih. Ini kita sudah 2 hari ya mengawali live atau biar bisa disimak langsung katanya. Tapi kalau tidak dimengerti silahkan komen dan bertanya ya. Insya Allah kalau saya bisa ya, maklum namanya manusia ya, pasti ada kelemahan. Tas ya bersifat hamas, al-hamas. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya sofir, yaitu ada suara desisan. Tas gitu. Tasqil, qaf ya, tadi ya qaf ya. Qaf ini ada di al-lisan. Al-lisan yaitu di pangkal lidah ya. Jadi pangkal lidah kita terangkat menyentuh langit-langit ya, menyentuh langit-langit yang ada anak lidahnya. Qaf ini. Makanya dia akan mantul ketika sukun ya. Kemudian secara sifat ada di asyidah, tertahannya suara. Tertahan ya suaranya, tidak mengalir. Kemudian mempunyai sifat isti'la, terangkat lidahnya, ujungnya ya, sehingga akan menutupi udara keluar ya. Dan mempunyai sifat yang tidak berlawanan, yaitu kolkolahnya apa? Kalau dihimpit antara 2 huruf hijaiyah yang berbaris, kalau di tengah-tengah ya, kalau ini qafnya sukun, yaitu kolkolah sugro ya, kalau sukun. Lanjut, tasqil, qil ya, sini ada alif lam komariah kayak terbaca, qil terbaca. Kemudian lamnya secara makhraj ada di al-lisan yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit yang depannya ya. Kemudian secara sifat inhirab ya, inhirab condong ya, dicondongkan ya, nggak boleh qil. Kalau lidah kita di tempat dikhawatirkan mantul. Tasqil tuh mantul ya. Makanya miringi dikit lidah kita ke kanan boleh, ke kiri boleh. Ini namanya inhirab. Lam itu inhirabnya atau condongnya kiri kanan ya. Kalau ro condongnya ke dalam ya. Salamah Haji Bada, terima kasih Ibu Tutik ya. Mila Loves, Masya Allah. Jenah Ibrahim, Macini Roberto, Rizky, Masya Allah. Ayo kita bergabung ya, bergabung untuk ya sama-sama lah mengulas ya, barangkali ya mungkin lebih paham sahabat semua ya, tapi kita mengulas sama-sama. Tasqil ya, di sini ada lam ya. Secara makhraj tadi ada di al-lisan, kemudian secara sifat ada di inhirab condong, kemudian yang berlawanannya di tawasud. Tawasud itu antara tertahan dan mengalir. Dia bainiyah di tengah-tengah ya. Qil hars ya. Kalau kita mau mewakafkan ada, karena di sini ada wakaf jaiz ya, boleh lanjut, boleh berhenti. Kalau kita mau berhenti kehabisan napas, sa-nya ini disukunkan ya. Nggak boleh diraum ya. Karena apa? Karena dia harokatnya fathah. Yang boleh diraum itu domah dan kasroh. Contoh kalau domah al-hars ya. Jadi terdengar oleh sendiri dan di samping kiri kanan kalau mau diraum. Tapi kalau fathah ya, saya ingatkan ini tidak boleh diraum ya.
harus disukunkan. Kalau di wakop karena ada wakop jais ya, contoh napas kita kehabisan di sini berhenti aja ya. La tasqil hals ya, jadi tebal, ro-nya sukun, sa-nya juga sukun. Sa nggak boleh sin. Harus sa ya, t dan s kalau huruf Latinnya. Kemudian lanjut ya. Musal ya, penekanan di huruf lam. Ingat, penekanan di huruf lam karena lam bertasydid ya, supaya dia mempunyai karakter yang jelas ya. Kalau ditasydidkan harus ada penekanan. Musallamatul ya, sama ya. Musallamatul. Kalau di sini lamnya mempunyai karakter sendiri, tetapi di sini diidgham ya, idgham. Kenapa? Di sini ada hukum tanwin ya, atau tanwun ya, atau tanwan atau tanwin ya, sama ya. Tanwan, tanwin, tanwin semuanya. Ya di sini ada tanwin menghadapi huruf lam. Dibaca idgham bila gunah kamil. Ingat ya, idgham itu melebur, bi itu dengan, la itu tidak, gunah itu dengung. Jadi melebur huruf tanwin ini ke huruf lam dengan tidak dengung, artinya begitu bila gunah itu. Ya, kemudian la mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Tapi secara makhraj ada di al-jaub, tetap al-jaub ya. Kemudian shi, nah di sini shin sering teman-teman kita salah pengucapan huruf shin ya. Lasi, kalau lasi ini bacanya pakai shin. Kalau lasi bacanya pakai sa. Tapi di sini harus la shi. Di mana shin ini letaknya? Di alisan ya. Alisannya itu tengah lidah, di punggungnya naik terangkat ya. Tetapi dia tidak ada penekanan di langit-langit. Kemudian secara sifat ada di al-hamash, mengalir yang pertama ya, mengalir. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak berlawanan, shin ini mempunyai sifat tapasyi. Nah, di sini yang sering orang lupa ya, tapasyi. Tapasyi itu apa? Menyebar dia udara di dalam rongga mulut kita ya. Lash gitu, bukan las. Beda. Las beda ya, harus lashi, penyebaran. La syiyata fi asyafatain ya, saya bahas saja lah, nggak apa-apa ini fa. Asyafatainnya di mana? Asyafatainnya yaitu gigi seri ya, bagian atas, awas, gigi seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Jadi tidak pi, bukan pi, salah, harus fi ya, udara keluar fi ya, karena punya sifat hams dia. Fi af ya kalau disukunkan. Fi ya, itu ujung seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Ini kaidah huruf fa ya, asyafatain. Fi mat tabi'i fa kasroh ketemu ya sukun ya. Ibu Nur Aini, Ade Irmawati, terima kasih. Pak Fajar Istiqomah ya sudah bergabung. Ayo kita sama-sama untuk memperbaiki diri ya. Mohon maaf, afwan sekali ya, bukan berarti mengajari, tetapi sesama muslim harus saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan begitu ya. Ayo tolong menolong dalam berbuatan baik dan takwa, dan jangan sekali-kali kita tolong menolong dalam berbuatan dosa dan pelanggaran. Masya Allah, ini Allah menyuruh mengingatkan kepada kita ya. Makanya ayo kita manfaatin ya, tahsin ya, selagi kita sempat, selagi kita sehat ya, Allah berikan kesehatan kepada kita. Fiha sama ya, matobi secara makhraj al-jaub matobi'i ya. Kemudian secara makhraj al-jaub sama. Lanjut qalu ya, qalul ya, di sini ada alif lam ya, alif lamnya alif lam komariah ya, terbaca jelas qalul ya, di sini lul ya. Ibu Eti, Indah Ilma, Faiz, ayo bergabung silahkan ya,
Kita bantu tap-tap layarnya ya biar eksis terus ya ini videonya ya. Masya Allah. Kemudian ya di sini mad badal ya. Mad badal ya terjadi pada huruf hamzah. Asalnya a gitu ya. Ana mad tabi'i ya panjangnya 2 harokat. Jim ya nggak boleh zi tapi huruf ji beda makhrajnya beda ya. Di sini ada huruf hamzah ya sukun ya. Di mana adanya letaknya secara makhraj itu ada di al-halq atau tenggorokan bawah. Ada tenggorokan bawah nih jangan lupa ya. Nggak boleh awas sedikit masuk ke tenggorokan tengah ini sangat fatal ya. Kalau ta salah nih. Contoh aro'aita, jangan aro'aita ya, aro'aita. Di Fatihah ini harus benar-benar an enggak boleh amta. Sangat fatal ya, bisa membatalkan sholat karena apa? Karena makhrajnya sudah beda ya. Harus jelas ya, harus di sholat itu Fatihah harus benar-benar dipelajari ya karena itu rukun ya. Rukunnya sholat. Ketika rukunnya tidak memenuhi syarat ya sholatnya menjadi rusak ya. Ya. Kemudian secara sifat ada di asyidah ya, tertahan suaranya ya, tertahan. Tertahan ya. Bil sini alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Bil haq, penekanan di huruf qaf ya, dan makhraj huruf qaf harus jelas. Ya, selain penekanan di huruf qaf ini harus jelas. Bil haqqi ya. Makhrajnya ada di alisan yaitu di pangkal lidah terangkat, pangkal lidahnya terangkat ya, menyentuh langit-langit yang depannya atau lawannya atau yang ada anak lidah ya. Di situ ada anak lidah qaf haq gitu ya. Haq fadha di sini zal awas nggak boleh paza ya. Ini anak sekarang ini kebanyakan kan bacanya baca Latin ya, baca Latinnya jadi paza. Masya Allah, kalau kita ngaji dari kecil nggak paza nih, paza ya. Kenapa? Makhrajnya harus di ujung lidah ya, ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri ya. Paza, keluarkan sedikit ujungnya ya. Bukan lidahnya dikeluarkan, ujungnya saja ya. Fadha, ujung lidahnya saja. Fadha ya, fadha, awas paza. Sekarang banyak ya, zalika katanya, zalika, bukan zalika tapi zalika gitu. Ya, silakan Pak Ibrahimah. Kemudian Popel, Ibu Tito Nana, ya silakan ya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Ibu Nursianur ya sudah bergabung, terima kasih. BRI, amin, Masya Allah, BRI ya sudah bergabung dengan kita nih. Kemudian Arhim Abdul R sudah bergabung, terima kasih. Ayo kita lanjut nih ya. Fadha ya, makhraj ada di ujung lidah. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri, dikeluarkan sedikit ya. Tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu melet ya. Fadha, dikit aja ujung. Fadha bahu, awas hu. Sini sering tertukar ya antara ha dan kha. Sering tertukar. Makanya kita rapihkan secara makhraj ya biar tartil. Tartil itu apa sih? Kita mengerti baik secara hukum tajwidnya ataupun makhrajnya atau karakter huruf atau sifat-sifat huruf ya. Bahu ha ya, ha ini ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Ada di tengah keluarnya ya. Ha, a. Itu 2 huruf ya, 2 huruf secara makhraj ada di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian kalau di sifatnya ya ini akan muncul ketika sukun ya. Kalau dibacanya bah ininya sukun akan muncul hamas yaitu mengalir ya, mengalir napas atau udara. Bahu ha ya, ha makhrajnya ada di bawah tenggorokan.
Haji Solihah, Masya Allah sudah bergabung, terima kasih. Ibu Haryani, ya terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Ibu Arida Pak, Ibu apa Om apa nih, Masya Allah, mohon maaf ya. Kemudian Non Bix, ya terima kasih ya. Yang lainnya silahkan masuk ya, masuk untuk bergabung. Tap layarnya ya, kita bantu secara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah ya. Orang-orang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah. Apa? Sesuai dengan janjinya ya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi ini dipersiapkan u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa ya. Mudah-mudahan berkah. Bahu ya, hamas ya, hamas. Ini ha ini kalau sukun hamas. Bah gitu ya. Ha hu ha ini sama ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Secara hukum ma juga sama ya. Mad tabi'i secara hukum, tapi secara makhraj al jaub ya. Al jaub. Kemudian lanjut ka ya, di sini ada huruf ka. Ka sama nih 3 baris ya. Al jaub, kemudian mad tabi'i mad tabi'i sama ya, mad tabi'i. Kemudian secara makhraj al jaub ya. Yaf di sini ada fa. Ya, ada fa nur ajijah ya. Selamat bergabung ya. Yaf ya, fa secara makhraj. Secara makhraj itu keluarnya huruf fa dari lisan kita, dari mulut kita, ini asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu 2 bibir gitu ya. 2 bibir. Jadi asyafatain itu terbagi menjadi 4 huruf ya. Yang pertama fa, kemudian ba, kemudian mim dan waw. Hanya karakternya beda-beda ya. Makhrajnya beda-beda, maksudnya ya, makhrajnya. Kalau fa ini ada di asyafatain, kaidahnya di mana? Aturannya di mana? Yaitu ujung gigi seri atas ya. Ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Awas jangan bacanya yap. Awas nggak dapet tuh ya. Asyafatainnya nggak dapet, kaidah fa-nya nggak dapet. Kalau kita bacanya yap, ya dia mentok, tertutup ya. Sedangkan fa ini punya sifat mengalir ya udaranya. Yaf, kalau dibacanya yap berarti sifat hamasnya tidak dapat. Kalau sifat hamasnya tidak dapat, berarti cara bacanya salah. Ya, cara bacanya salah ya. Karena apa? Karena kaidahnya beda, baik di makhraj maupun di sifat. Ya, yaf gitu ya. Harus dikeluarkan. Ayo, Sari Banong, Sari, Masya Allah. Ibu Mastuti ya. Makne Ref, Masya Allah, bergabung ya. Terima kasih. Yuk, silakan tap layarnya. Tap layarnya biar saya jadi bentang. Masya Allah, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya, ini saya hanya bercanda, sambil bercanda biar nggak ngantuk ngajinya ya. Biar kita ngajinya nggak ngantuk, makanya kita sambil bercanda boleh ya, untuk memotivasi supaya nggak ngantuk sehingga ngajinya menjadi fokus gitu. Borose user 90 berapa tuh 6229. Kemudian Asfawit Khaira, Masya Allah, luar biasa. Khaira, sangat mulia, sangat bagus, baik ya. Tasan Wahabek Bakri ya. Kemudian Mahani, jurnalis, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung ya. Kalau saya sempat ya, nanti habis isya, sholat isya, saya akan live lagi. Nah, sekarang kebetulan lagi warung lagi sepi ya, makanya saya ya manfaatin hidup lah, berbagi. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ya, tetapi kita sama-sama berbagi ilmu ya, berbagi ilmu.
Semoga bermanfaat ilmu-ilmu kita ini ya, dibagikan kepada orang lain ya. Lilik Purwati, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Hidayat ya. Eis Aminah ya, terima kasih sahabatku ya, saudaraku seiman ya sudah bergabung ya. Bun Zai, kemudian Kasanah Moji ya. Moji nih, mohon maaf Afan ya. Iselda, Wulandari, Masya Allah, semakin siang semakin lama semakin bergabung ya, banyak ya. Ternyata masih banyak ya. Para saudara semuanya, sahabat semuanya, ikhwan maupun akhwat ya, yang masih peduli terhadap Al-Quran. Masya Allah ya. Ingat saudaraku semuanya ya. Diva Amansyah ya, King Mafia Mina ya, Kang Ibe, Suliastewati, Susilawati, Masya Allah. Mohon maaf ya kalau salah-salah baca ini ya. Ya, biar bermanfaat hidup kita ini ya. Ingat bahasa Arab, itu kan bahasa Arab nih Quran ini ya. Salat itu pakai bahasa Arab saudaraku ya, pakai bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan atau membaca yang rukun dalam sholat, contoh takbiratul ihram gitu ya, Allah, kalau kita makhraj dan sifat hurufnya salah pengucapan, kira-kira pembuka sholat ini bisa dibuka enggak gitu ya, karena bahasa Arab ya, sudah pasti bahasa Arab itu harus benar-benar dipelajari ya, karena sholat bahasa Arab. Allahu Akbar ya, Allahu, ada aja menyisipkan. Kalau menyisipkan antara Allahu dan Akbar, menyisipkan apa? Menyisipkan wawu atop ya, atau wawu sambung. Ini akan rusak sholatnya. Itu baru takbiratul ihram. Allah, contoh nih, Allahu Akbar, contoh, batal sholatnya kalau disengaja ya. Allahu Akbar, kalau belum sengaja karena nggak tahu ya, hanya Allah yang akan menilai ya. Allahu Akbar ya, nggak boleh ada wawu ya di tengahnya. Allahu Akbar, kapnya dihamaskan, dikeluarkan napasnya, nggak boleh nah, jadi hamasnya kap nggak dapat kalau seperti itu. Allah ya, kita lagi baca takbiratul ihram ya, ngaji tapi kita sambil membahas bahasa Arab ketika mengucapkan takbiratul ihram ya. Waris Wankina ya, Ura Mami Zidan ya, boleh kita belajar ya, harus wajib menuntut ilmu itu. Sholat kita bahasa Arab, Allahu Akbar, dari takbiratul ihram aja salah. Bagaimana kesananya? Karena rukun sholat itu salah satunya takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram punya syarat ya. Yang pertama, tidak boleh menambahkan wawu atop. Yang kedua, tidak boleh memanjang kalimat hu ya. Yang ketiga, tidak boleh memanjangkan kalimat bar. Ini maknanya akan berubah. Yang tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika disisipkan ada wawu atop, Allahu Akbar, jadi artinya bukan Allah Maha Besar lagi, Allah dan Maha Besar gitu ya. Makanya penting pelajari itu ya, takbiratul yang rukun-rukun dalam sholat, takbiratul ihram ya. Karena rukun sholat itu ada rukun qalbiyah ya, rukun qalbiyah hati, mengucap niat ya. Kemudian rukun qauliyah itu rukun-rukun yang diucapkan ya. Rukun-rukun yang diucapkan itu apa? Allahu Akbar, Al-Fatihah gitu ya, tasyahud akhir, itu harus benar-benar ya, harus benar-benar mengerti dan difahami ya. Kemudian ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan ya, dari ruku, sujud ya, kemudian i'tidal, itu harus benar-benar ya. Tu'manina, harus benar-benar tu'manina ya, nggak boleh terburu-buru, tergesa-gesa ya. Kesan tergesa-gesa ini ketika pergantian rukun di dalam rukun fi'li ya, itu tidak ada jeda ya, harus ada jeda, istiqomah, tu'manina ya, berhenti sejenak, sekedar mengucapkan subhanallah ya. Makmus ya, Ning Yustika,
Kemudian Pija Wahyuni di Dins, Bang Ucai, ayo kita bergabung Bang ya. Kita sambil nyantai ya, sambil nyantai di rumah, sambil lihat belajar tahsin ya. Tahsin itu asal kata hasanah, memperbaiki, bagus kita ya, membaguskan bacaan Quran. Yaf ya, fa di sini ada kalimat hamasnya ya. Apa sifatnya? Sifat hamas. Yaf. Kemudian secara makhraj tadi sudah saya sampaikan ya, ada di asyafatain, ada di dua bibir ya. Kaidahnya yaitu ujung seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Yaf, nggak boleh yap, nggak boleh yap terkatup rapat, nggak boleh ya. Nanti sifat hamasnya hilang. Yaf a. Di sini emang agak susah ya, menarik di sini. Kalau dia mengucapkan fa ini menjadi mantul, ini yang sangat bahaya ya. Ya fa'a. Karena apa? Karena di sini huruf ain. Ya agak susah ya. Ingat, makanya dihembuskan, dikeluarkan napas fa ini. Ya fa'a. Ya gitu ya. Enggak boleh ya fa'a. Mantul karena fa ini bukan huruf qalqalah ya. Huruf hamas dia. Keluarkan. Ya fa'a baru ain ya. Baru ain, makhrajnya ain ini ada di tengah-tengah tenggorokan. Ingat ya, tengah tenggorokan, nggak boleh yaf'a. Yaf'a kalau kita mengucapkan yaf'a berarti pakai hamzah, pakai alif di sini ya, pakai hamzah. Yaf'a, sedangkan hamzah itu makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Beda ya, kalau hamzah ada di bawah tenggorokan a. Tetapi kalau ain ada di tengah tenggorokan a. Makanya ketika pengucapan di sini nggak boleh a'udzubillah, ain semua ya. Makhraj alif dan ain harus dibedakan ya. A dulu baru masuk ke ain. A'udzu gitu ya. Nggak boleh a'udzu. Ya kalau a'udzu berarti ain dua-duanya ya. Masyaallah, hati-hati sahabatku semuanya ya. Hembuskan yaf'alun mad ari lis sukun. Panjangnya 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh ya. Saya sarankan ya, ketika kita membaca Al-Quran dalam satu surah ya, ambil salah satu. Kalau 4 ya, kalau 6 ya. Enggak boleh ada 2, ada 4, ada 6 ya. Harus konsisten ya. Kalau 6 arilis sukun. Saya biasa baca 6 ya. Yaf'alun, kecuali ketika kita membaca cepat. Yaf'alun ya. Membaca cepat boleh pakai 2 harokat. Membaca sedang yaf'alun, membaca sedang. Tetapi kalau membaca lambat yaf'alun ya, 6 harokat. Kemudian ingat ya, ketika lu ini al-jawabnya diaktifkan ya, difungsikan. Lu lewat mulut saja. Tapi ketika masuk ke nun ya, baru al-khaisum atau masuk hidung. Yaf'alun baru ke hidung ya. Mungkin satu ayat saja ya. Hari ini ayat yang ke-71 dari surah Al-Baqarah ya. Alhamdulillah mungkin sudah hampir 1 jam ya. 1 jam. Insya Allah nanti ba'da isya ya. Ba'da isya kita lanjut ke ayat yang ke-72. Ya, silahkan yang mau bergabung nanti ya habis ba'da isya ya. Kalau ada waktunya sempat ya, Masya Allah, kalau bisa sempatkan ya sudah tidak ada waktu ya kita untuk bersantai-santai. Yang Sarmi ya, terima kasih bergabung. Nanti ba'da isya silahkan bergabung kembali ya. Tidak ada waktu untuk santai ya, kita sudah mulai persiapan, apalagi ya usia kita sudah pensiun ya, pensiun pasti di atas 55 kalau saya ya. Tetapi bukan berarti anak muda itu nggak boleh belajar ya. Usia itu tidak memilih. Kalau Allah berkehendak ya, tidak yang tua dulu diambil, kemungkinan yang muda gitu ya. Kita sudah siap belum untuk menghadap Allah ya? Jangan siap tapi siapnya siap nekat. Siapnya siap nekat, ini yang bahaya.
siap, itu harus dipersiapkan badan kita, amal soleh kita ya. Ya minimal kita harus mau memperbaiki, merubah diri ya. Boleh kita begadang tapi bangunnya tengah malam buat apa? Buat sholat ya, buat tahajud ya, tilawah Al-Quran, mata kita dimanfaatin ya. Mungkin kita dulu kerja sibuk dengan pekerjaan, sekarang kita sudah pensiun ya, kita sempatkan ya. Dulu nggak sempat, sudah pensiun nggak sempat juga lah. Kapan mau sempatnya? Masya Allah sahabat semuanya ya, kapan mau sempatnya ya. Ayo Ibu Dewi Haryanti ya, Zaimin Rasmawa, Masya Allah. Mohon maaf Dastina, mohon maaf nih sudah terakhir ya. Insya Allah besok ya ada waktu seperti ini. Pembeli agak sepi. Saya ya sekedar tahu saja, saya ini sambil jagain warung lah buat menghidupi diri dan anak saya yang lagi kuliah di IPB di Bogor ya, membutuhkan biaya. Kebetulan istri saya seorang pendidik ya, ngajar di Babelan Kota ya, Bakot 2 di Babelan Kota dari pagi sampai sore. Makanya ya saya sekarang sambil jaga warung, usaha ya. Tidak boleh, namanya sudah pensiun katanya harus istirahat. Anda seperti itu ya, udah pensiun harus istirahat. Lah kita makan apa? Ya, Allah tidak akan menurunkan rezeki secara langsung tiba-tiba gedebuk gitu ya. Duit sekarung ya. Harus kita songsong rezeki, harus kita raih dengan apa? Dengan usaha, tawakal ya, usaha kepada Allah ya, dengan cara ya, setelah kita usaha baik doa maupun amaliyah secara perbuatan, kalau toh Allah tidak mengizinkan ya kita harus tawakal kepada Allah. Tawakal ya, sudah kita usahakan ya, toh kita belum berhasil ya, toh kita belum hasil, berarti Masya Allah, ini ada iklan apa lagi ya. Terima kasih ya sahabatku semua, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita nanti lanjut kembali. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Nggak mau hilang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Ada iklan apa ini? Tidak mau di stop.